kembali ke Hormuz, kalau memang benar yang disampaikan oleh Trump, pasukan Iran hancur, lautnya hancur, dia akan buka Hormuz. Sampai hari ini Hormuz tidak bisa dibuka. Media Iran mengklaim merudal kapal Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat menyangkal dan mengatakan bahwa klaim Project Freedom untuk membebaskan kapal-kapal itu bisa terus berjalan. Nah, kalau Anda membacanya, ini kan lagi-lagi mungkin Mas Hasib tadi sempat mengatakan yang biasanya benar adalah Iran, yang biasanya bohong mungkin adalah Amerika Serikat. Apa yang sedang dilakukan oleh kedua belah pihak ketika mereka sama-sama mengklaim dalam tanda kutip tidak kenapa-napa dengan keadaan di lapangan? Ya, yang pertama kalau kita bicara tentang operasi pembebasan, ini kan berarti temanya tentang operasi pembebasan. Itu kalau bagi saya, kalau saya dari awal ya, saya di Nusantara TV kebetulan tidak dari awal, jadi perspektifnya harus dibangun dari awal. Saya sampaikan dari awal bahwa sebenarnya perang ini itu kesalahan kalkulasi Trump. Dia salah percaya kepada Netanyahu dan betul-betul dia terjebak dalam kubangan seperti sekarang gara-gara dia salah sama Netanyahu. Asumsinya adalah ini seperti disampaikan Pak Tabrani tadi, satu tim unggulan yang begitu diululukan, yang satu tim yang tidak diunggulkan. Dan Iran sadar itu. Yang asimetris tadi yang dikatakan. Asimetris gitu. Nah, karena itu ketika serangan ini dilakukan pertama kali, dia membawa pikiran bahwa pertama kalau bagi Netanyahu ini akan menjadi success story seperti di Gaza. Dia akan bisa menghancurkan Iran. Dan Iran kekuatan yang tersisa dari kelompok perlawanan. Jadi ini lemah, waktunya dihabisin. Nah, Trump punya asumsi Venezuela. Jadi ini orang yang sama-sama lagi terbawa oleh pikiran suksesnya, kalau itu ayo kita bareng-bareng ke Iran. Bukan Iran. Ya. Kurang lebih asumsinya, Prof, yang saya pikirkan di asumsinya Netanyahu. Karena itu serangan besar itu dilakukan. Tanggal 28 itu goal pertama. Jadi Trump sendiri dari awal nggak mau lama-lama. Karena itu baca di video awal, Trump sudah sampaikan perang kurang lebih 4-6 minggu. Itu clear dia sampaikan. Jadi kalkulasinya salah ya? Karena asumsinya dengan serangan sampai membunuh pimpinan tertinggi akan habis Iran. Ternyata hari kedua, hari ketiga, hari keempat nggak habis. Karena itu kalau kita baca secara analisis waktu, saya punya catatannya, di hari ke-25 Trump sudah mulai tarik rem. Dia bikin jumpa pers di Florida, sudah bikin diksi-diksi yang sangat optimistis bahwa ini akan segera berakhir, kita sedang berunding luar biasa, bla bla bla. Itu perundingannya. Yang ingin saya katakan apa? Trump sebenarnya ingin berakhir. Saya meyakini itu dari bacaan dari awal. Cuman Iran sudah kadung pegang kontrol. Dia tidak ingin berakhir dengan cara kemenangan skenario Trump. Kalau ini harus berakhir, maka juga berdasarkan skenarionya Iran. Nah, mengapa Anda bisa mengatakan bahwa saat ini Iran yang pegang kontrol? Satu, kalau kan gini teorinya, perang 40 hari. Kalau memang Amerika sudah dapat barangnya, ngapain berunding? Oke. Perundingan itu artinya kamu belum dapat barang. Dia tinggalkan perang, dia masuk ke perundingan. Masuk perundingan, nggak dapat juga. Karena Iran sudah punya konsep yang tidak kamu dapat di peperangan, tidak akan kamu dapat di perundingan. Itu kartu mati. Karena itu bolak-balik dia terus. Nah, kembali ke Hormuz, kalau memang benar yang disampaikan oleh Trump, pasukan Iran hancur, lautnya hancur, dia akan buka Hormuz. Sampai hari ini Hormuz tidak bisa dibuka. Karena itu kalau kembali kepada operasi itu mau dibangun, dibangun. Pertama adalah dia mau menggunakan sentimen global, kemanusiaan global atas nama diminta oleh negara-negara luar untuk membantu. Trump lupa, kesalahan Trump pertama sejak awal, dia sudah nggak memperdulikan aspek legal. Dia nggak memperdulikan aspek persekutuan. Seakan-akan dunia ini hanya bisa diurus berdua di antara dia dan Netanyahu. Eropa dia sakitin, NATO dia singgung. Ketika dia susah seperti sekarang, lalu dia mencak-mencak bilang, oh NATO nggak setia, ini orang-orang nggak bantu. Jadi itu salah sejak dari awal. Nah, ketika dia kemudian di Selat Hormuz ingin bikin kayak semacam disebut sebagai koalisi kemanusiaan, orang yang kritis akan berpikir, kalau kamu betul dengan itu, kenapa melakukan serangan 28? Kalau memang kamu betul-betul ingin perundingan, kenapa itu sampai membunuh pimpinan tertinggi? Saya nggak pernah mau dalam blok-blok kelompok ini, kelompok itu. Saya ingin dalam perspektif Indonesia kita diajarin kalau kamu mau dukung,
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, pilihlah nilai-nilai situ. Oke. Mana yang nilai-nilai, bagaimana kita mendukung, bagaimana kita berjuang, kan ada panduannya. Dan menurut saya itu cara kita menyikapi konflik ini. Konflik ini. Jangan sentuh dari aspek sektarianisme, dari aspek kelompok. Kita harus mulai berpikir, oke, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan, siapa yang memperjuangkan mempraktekkan penjajahan, siapa yang melakukan serangan, siapa yang melakukan ketertiban terhadap hukum. Itu bagi saya adalah cara kita melihat kita harus berjuang Memposisikan di mana? di posisi yang mana. Baik, Pak Ngabalin, apa yang dibutuhkan agar kemudian bisa kembali lagi ke meja perundingan? Kalau tadi Anda mengatakan harusnya tidak hanya Amerika Serikat dan Iran dan satu mediator, tapi mengajak beberapa bagian lain. Apa yang dibutuhkan dalam perundingan itu agar kemudian poin-poin yang sebenarnya saling mengunci itu kemudian bisa lebih cair? Kita semua tahu bahwa setelah sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa kemarin, setelah Presiden Prabowo Subianto berpidato dengan begitu gamblang bahwa kalau kita ingin perdamaian dan kemerdekaan Palestina, maka kita harus ikut memperhatikan hak-hak Israel pada waktu itu. Belum ada dalam catatan sejarah seorang kepala negara seperti di Indonesia yang seberani Prabowo Subianto. Ya, dan itu kita tahniah, ahlan wa sahlan itu is okay. Meskipun kemudian menimbulkan reaksi juga ya di masyarakat. Tapi saya mau bilang bahwa tidak mungkin kita antara Israel dengan Palestina, tapi kita hanya mau bicara dengan Palestina, kita tidak bicara dengan Israel, tidak mungkin. Makanya kenapa saya menyatakan bahwa Board of Peace itu adalah pintu gerbang di mana Prabowo bisa bicara dengan Netanyahu. Catatan sejarah juga, Soeharto pernah menerima Yitzhak Rabin di Jakarta, di Cendana. Nah, saya juga pernah bilang di beberapa tempat, bahkan saya sudah menulis artikelnya bahwa Iran itu sejak awal tidak pernah memandang Pakistan itu sebagai ada satu kekuatan. Tidak ada catatan sejarah itu. Meskipun dia punya nuklir. Dan Iran itu sendiri orang Pakistan yang membantu ketika Amerika memberikan persetujuan untuk dia punya nuklir. Jadi saya mau bilang bahwa segitiga Bermuda ini, segitiga perundingan ini ya. Segitiga perundingan ini harus perlu ada. Karena Inggris, jangan kita lupa loh, kemarin tanggal 27, 28, 29, 30 yang lalu itu Raja Charles dan Ratu Camilla datang ke Amerika Serikat. Itu satu saja materinya dibicarakan. Please, jangan lagi ada nyawa air mata harus gugur di Palestina atau di Israel maupun di Iran atau di Lebanon. Tapi itu kan terus dilakukan oleh Israel. Saya mau bilang bahwa negara sebesar Amerika itu kemudian memulai satu keputusan untuk gempur terhadap Iran. Tidak mungkin dia tidak punya kalkulasi. Saya tidak percaya. Sebagai sebuah negara yang punya kekuasaan begitu dahsyat. Dengan segala potensi yang dia miliki. Kita lihat ini sekarang. Kenapa tembakan itu sekarang dari daratan dipindahkan ke laut? Dan tidak ada satu nyawa pun yang kita dapatkan. Saya baca dari beberapa pojok catatan. Halaman 8-nya itu di online-nya Wall Street itu. Dia menjelaskan bahwa semakin panjang pertarungan ini, Mbak Naca, itu artinya jualan senjata itu bisa di Oman lebih banyak. Karena mereka juga menyiapkan senjata yang banyak. Kuwait, Qatar, Jordania, Uni Emirat Arab. Ini dari point of view Amerika berarti? Atau... Ya, karena peperangan ini kan bukan saja soal politik, tapi soal perdagangan, soal ekonomi. Kalau Hormuz ini makin panjang dimakan barang makin banyak. Jadi beberapa catatan-catatan yang saya baca, selain dalam perspektif international relation, saya lihat bahwa sistem perdagangan ini sedang berjalan. Loh, kita juga hari ini kan tahniah bagus dari sisi kita punya nilai tukar dan macam-macam kan. Jadi saya mau bilang bahwa selain propaganda internasional, news, media dipakai, perdagangan juga berjalan dengan baik. Senjata yang begitu banyak dibuat di pabrik-pabrik, itu mau dibawa kemana? Nah, itu poin pertama. Poin kedua tadi saya menyebutkan bahwa Inggris, karena kita punya hubungan emosional dengan Malaysia dan Brunei, sebagai negara-negara Commonwealth dengan Inggris sudah datang ke Amerika. Jangan lupa, Donald Trump sudah datang ke Xi Jinping.
Itu Ya. untuk apa? Mau datang. Tidak- Baru ya. mau datang. Dia sudah melakukan perundingan, dia akan segera datang. Begitu juga dengan Indonesia. Prabowo sudah bicara dengan Putin, Prabowo datang ke Raja Charles, Prabowo sudah bicara dengan Donald Trump, dan Prabowo punya teman adalah Pangeran Raja Abdullah. Dari semua sisi, maka saya tetap beroptimis bahwa mesti ada alternatif ketiga kalau kita ingin berbicara dan menghentikan perang, karena perang itu pada akhirnya mendatangkan kejahatan kemanusiaan, darah dan air mata lagi mengalir, dan kita akan menyusahkan dunia ini. Nah, saya punya sekali lagi di pernyataan saya yang untuk kedua kalinya, Amerika tidak akan mungkin bisa duduk berunding dengan Amerika karena dia selalu menempatkan posisinya sebagai negara superpower, negara adik kuasa. Dan selalu dia bilang, apa itu Iran? Tidak mungkin mereka bisa berunding dengan kami. Makanya berkali-kali dia mengeluarkan statement-statement seperti yang tadi Syekh Hasbullah menyampaikan di lokal Amerika Serikat dan Kongres. Dia selalu memberikan trust building kepada Kongres dan menyampaikan kepada masyarakat. Jadi posisi itu yang harus kita lihat. Baik. Saya lagi-lagi ingin mengatakan bahwa saya secara objektif harus melihat ini dalam perspektif ilmu. Supaya tadi kalimatnya, kita juga harus bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Iran itu betul kalau dilihat dari catatan sejarah kuat, Parsi dan macam-macam. Sampai hari ini dia tidak pernah memperlihatkan siapa pemimpinnya itu. Apa keadaannya mujtabah hari ini. Sementara itu penting bagi seorang pemimpin ada di tengah dunia dan seluruh masyarakat. Oke, baik. Itulah kira-kira poin-poin yang saya harus bicara secara objektif. Oke.